Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back di Indonesia Insight. Ketemu lagi bersama saya DS27 Family di serba-serbi otomotif. Oke, langsung aja. Kali ini saya akan membahas blind spot atau titik buta. Apa sih titik buta itu? Titik buta dalam berkendara adalah bagian dari sekeliling kita yang tidak bisa kelihatan pada saat mengemudikan kendaraan. Kenapa? Karena beberapa alasan, seperti jangkauan pandangan yang terbatas cermin spion ya, terhalang oleh muatan yang dibawa. Titik buta mobil penumpang itu biasa adanya di sebelah kiri dan kanan pengemudi. Nanti ditunjukin dalam gambar yang akan saya share. Untuk kendaraan box, truk atau truk peti kemas ya, pandangan melalui cermin tengah tuh nggak ada. Jadi mereka tergantung pada cermin pintu atau kaca spion. Kendaraan yang tinggi seperti bis, truk juga tidak bisa melihat di sekitar atau di depan atau di kanan kiri di bagian yang rendah dari mereka. Oke. Yang pertama di mobil biasa ya, mobil kecil, minibus atau sedan. Nah, ini mobil biru. Nah, yang kuning ini yang dapat dilihat oleh si pengemudi. Nah, yang terlihat hanya di posisi mobil warna hijau, sedangkan yang mobil merah ini termasuk blind spot. Nah, contoh yang kedua, nah ini yang merah, yang warna merah, kanan kiri mobil biru ini blind spot. Nah, yang kuning terlihat, atau di situ ada right side mirror atau kaca kanan samping bagian kanan yang terlihat visible area. Yang kiri terlihat. Nah, yang di belakang yang hijaunya terang itu terlihat oleh kaca di tengah. Posisi selanjutnya hampir sama kayak tadi. Nah, ini ada biasanya di tol kanan kiri, makanya kita nggak bisa sembarangan belok ke kanan atau ke kiri dalam kendaraan atau di posisi jalan raya yang ada 3 jalur. Setidaknya dari jarak jauh kita udah lihat atau sudah memberikan lampu sen tanda kita akan belok kanan atau kiri. Nah, yang selanjutnya untuk kendaraan besar, di sini blind spotnya itu ada di area yang warna merah, tepatnya di depan. Kenapa di depan? Karena posisi mobil besar itu tinggi, dia nggak bisa ngelihat yang jarak 1 meter di depannya. Kemudian yang di sebelah kanan dan kiri yang tidak terpantul kaca spion. Nah, yang area merah yang paling belakang juga nggak terlihat. Kenapa? Karena tidak ada kaca tengahnya. Nah, di sini ada tulisannya cara posisi menyalip yang salah. Jangan di area blind spot, tetapi yang bagian bawah tuh, gambar yang bawah, cara posisi menyalip yang benar. Artinya jangan terlalu dekat dengan pintu mobil kanan kiri, tapi di belakangnya. Nah, begitupun yang posisi motor di paling belakang itu jangan terlalu dekat dengan mobil, makanya biasanya ada tulisan hati-hati rem mendadak ataupun ada blind spot. Nanti ada contohnya. Untuk mengurangi titik buta pada pengemudi mobil sedan ataupun mobil keluarga itu bisa dengan memberikan kaca cembung di sini. Banyak kok di tempat aksesoris mobil. Nah, itu bisa meminimalisir blind spot untuk si pengemudi. Dipasang di ujung, biasanya ujung kaca spion. Ini contohnya. Artinya dengan kaca kecil ini kita bisa sedikit melihat pandangan blind spot. Untuk lebih jelasnya, untuk pengendara motor jangan sekali-kali berada di depan mobil besar. Kenapa? Karena itu adalah titik blind spot atau titik buta. Karena pandangan supir itu hanya pandangan depannya atau sesuai kaca yang ada di mobil tersebut. Hati-hati ya. Supir truk tidak akan bisa melihat barang atau orang yang ada di depan. Jarak 1 meter atau 2 meter tidak terlihat.
Nah, biasanya di mobil tangki Pertamina itu ada tulisannya. Saya baca ini kotak merah yang saya tandai dalam foto ini ada tulisan blind spot atau titik buta pada kendaraan, yang artinya tidak akan melihat posisi Anda. Biasanya ada peringatannya seperti ini. Sebaiknya jangan mendahului dari jalur kiri karena sopir tidak tahu posisi. Seperti itu. Ini salah satu contoh di mobil besar, biasanya selalu ada. Nah, tulisan yang jelasnya seperti ini. Segera menjauh, blind spot, Anda tidak terlihat oleh supir atau titik buta. Oke, contoh-contohnya seperti ini biasanya yang ada di mobil-mobil besar. Nah, untuk para pejalan kaki, inilah yang di garis kuning ini titik blind spot atau titik buta. Jadi jika ada kendaraan besar, hati-hati, jangan berada di titik blind spot karena supir tidak bisa melihat atau tidak mengetahui keberadaan para pengguna jalan atau para pejalan kaki. Nah, kita akan lihat contoh yang pertama nih. Dia nyalip dari sebelah kiri atau mendahului dari sebelah kiri, sedangkan ada mobil besar di sebelah kanannya. Apa yang terjadi? Oh, ini di lampu merah, masih di daerah Indonesia. Nah, kenakan padahal lama itu di lampu merah. Ini yang bahaya. Oke, salah satu contohnya. Yang kedua, ini motor, dia nyalip dari sebelah kiri. Sangat berbahaya. Makanya jangan jaga jarak, jangan terlalu dekat. Hati-hati. Segera menjauh dari blind spot. Tuh posisi beloknya si mobil. Ini lagi macet-macetan, kadang kan ada pengendara motor yang serada gimana gitu. Tuh langsung masuk, tertabrak, astagfirullahaladzim. Nah itu makanya hati-hati di saat ada kendaraan besar, jangan coba-coba mendekati mobil-mobil besar karena berbahaya untuk para pengendara motor atau pejalan kaki. Kita akan lihat contoh yang selanjutnya. Nah, ini tiba-tiba muncul di depan supir truk. Ini salah satu contoh blind spot yang bahaya. Oh, masih hidup. Hati-hati, Bu. Oke, cukup sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Jangan lupa klik share, comment, and subscribe ya. Serba Sebi.